Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat pastinya. Nah, berjumpa kembali bersama Ibu di sini. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 5, yaitu tentang revolusi bumi. Kemarin pada materi sebelumnya kalian telah mempelajari tentang rotasi bumi. Masih ingat apa itu rotasi? Ya, perputaran bumi pada porosnya. Hari ini kita akan belajar tentang revolusi bumi. Sebelumnya, kalian pasti kan mengetahui beberapa musim di belahan negara dunia. Ada musim salju, ada musim kemarau, ada musim hujan, ada musim semi, dan ada juga musim gugur. Nah, menurut kalian, musim-musim yang terjadi di beberapa negara dipengaruhi oleh apa ya? Ya, tepat sekali. Musim dipengaruhi oleh revolusi bumi. Tahukah kalian apakah itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah peredaran atau perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, perputaran bumi mengelilingi matahari itu membutuhkan waktu 1 tahun atau lebih jelasnya adalah 365 hari, 25 atau 365 seperempat hari. Nah, adapun lintasan edar bumi dalam mengelilingi matahari itu berbentuk lonjong atau berbentuk elips. Revolusi bumi sendiri menimbulkan beberapa dampak atau peristiwa alam. Salah satunya adalah perubahan musim. Kemudian ada juga gerak semu tahunan matahari. Dan yang ketiga yaitu menyebabkan lamanya siang dan malam. Musim sendiri adalah peristiwa yang mana terjadi dalam suatu kurun atau waktu tertentu yang dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Musim sendiri dibedakan menjadi 2 iklim, yaitu ada iklim tropis dan iklim subtropis. Jika berada di iklim tropis biasanya terjadi 2 musim, sedangkan iklim subtropis itu terjadi 4 musim. Nah, untuk mengetahui penjelasan lebih dalam terkait revolusi bumi dan dampaknya, yuk kita simak video berikut. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran kelima, yaitu pengertian dan akibat dari revolusi bumi. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama untuk pengetahuannya kita akan belajar IPA KD 3.8 tentang revolusi bumi. Dan untuk keterampilannya KD 4.8 yaitu mengidentifikasi dampak dari revolusi bumi. Revolusi bumi. Revolusi adalah peredaran atau perputaran bumi mengelilingi matahari. Sedangkan waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi juga memiliki dampak dan pengaruh bagi bumi. Apa saja ya? Yang pertama adalah perubahan musim. Yang kedua, gerak semu tahunan matahari. Dan yang ketiga, perbedaan lamanya siang dan malam. Adapun perubahan musim di bumi ini terbagi menjadi 2 iklim. Yang pertama ada iklim tropis dan yang kedua ada iklim subtropis. Untuk iklim tropis di sini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah musim panas yang berkepanjangan, bisa disebut dengan musim kemarau. Yang kedua adalah musim hujan. Iklim tropis ini biasanya terjadi di wilayah benua Asia seperti negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Asia Tenggara lainnya. Kemudian iklim yang kedua adalah iklim subtropis. Iklim subtropis sendiri terbagi menjadi 4 musim. Yang pertama ada musim salju, kemudian musim semi, ada musim panas, dan musim
gugur. Biasanya iklim subtropis ini berada di benua Amerika, Australia, dan benua di daerah barat lainnya. Kemudian untuk selanjutnya, perubahan musim iklim subtropis. Nah, di sini terbagi menjadi 4 ya. Musim dingin. Untuk musim dingin sendiri itu biasanya terjadi perkiraan mulai tanggal 22 Desember sampai 21 Maret. Terjadi di belahan bumi bagian utara, sedangkan bagian bumi selatan mengalami musim panas, kebalikannya ya. Kemudian untuk musim semi. Musim semi sendiri biasanya terjadi perkiraan dari tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Terjadi di belahan bumi bagian utara, sedangkan bagian bumi selatan mengalami musim gugur. Musim yang keempat adalah musim panas. Musim panas ini biasanya terjadi mulai tanggal 21 Juni sampai 23 September. Nah, musim panas terjadi di belahan bumi bagian utara, sedangkan pada bagian bumi sebelah selatan mengalami musim dingin. Untuk musim yang keempat adalah musim gugur. Musim gugur terjadi pada tanggal 23 September sampai 22 Desember. Musim gugur sendiri terjadi di belahan bumi bagian utara, sedangkan untuk bagian bumi selatan mengalami musim semi. Kalian bisa lihat sesuai gambar yang Ibu tampilkan di layar ya. Di situ daerah bumi yang menghadap atau terkena sinar matahari, maka itu yang mengalami musim panas. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian musim di Indonesia. Nah, pembagian musim di Indonesia ini ada angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bergerak dari utara barat laut menuju arah selatan dengan tekanan udara yang tinggi. Angin muson barat membawa uap air yang banyak sehingga menyebabkan turunnya hujan jika melewati negara Indonesia. Sedangkan angin muson timur adalah angin yang bergerak dari selatan tenggara dan hanya memiliki sedikit uap air sehingga dikatakan kering. Saat angin ini melewati Indonesia akan membawa suhu yang panas sehingga menyebabkan musim kemarau. Biasanya untuk musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April. Sedangkan untuk musim kemarau ini biasanya terjadi di bulan April sampai bulan Oktober. Terima kasih, sekian video pembelajaran untuk materi hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Bu Guru ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.